Ini baik melanjutkan untuk ke tugas yang nomor 3, yaitu menentukan rata-rata bilangan genap dan juga bilangan ganjil. Jadi setiap programnya itu akan melakukan program. Misalnya kita akan menginputkan nilai dari masing-masing variabel. Misalnya nilai pertama itu berapa, nilai sampailah nilai yang kita inginkan. Jadi jumlah data yang kita inginkan itu berapa. Nah, setelah itu program akan melihat apakah ada data genap dan juga data ganjil di situ. Akan dihitung nilai rata-rata nilai ganjilnya itu berapa dan genapnya juga berapa. Jadi di sini untuk untuk cerita programnya, pengguna diminta untuk menghitung rata-rata bilangan genap dan bilangan ganjil dari seluruh data yang dimasukkan. Nah, yang pertama, pengguna memasukkan jumlah data bilangan yang akan diinput ke dalam program. Nilai tersebut akan menentukan beberapa kali proses penginputan bilangan yang dilakukan. Selanjutnya, program akan melakukan proses perulangan sebanyak jumlah data yang telah dimasukkan. Pada setiap perulangan, program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan. Bilangan yang dimasukkan kemudian akan diperiksa apakah termasuk bilangan genap ataupun bilangan ganjil yang menggunakan operasi sisa bagi dua. Jadi ya kita akan pertama-tama tuh memasukkan terlebih dahulu ya jumlah data yang kita inginkan. Misalnya jumlah datanya 3, berarti ya bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Nah dari bilangan ketiga tersebut program akan melihat, akan memilah nih apa saja bilangan ganjil dan juga bilangan genap, dan kemudian dihitung masing-masing bilangan ganjil dan bilangan genapnya. Setelah itu dirata-ratakan. Jika bilangan tersebut merupakan bilangan genap, maka nilainya akan ditambahkan ke dalam total bilangan genap. Dan jumlah data bilangan genap akan bertambah satu. Sebaliknya, jika bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil, maka nilainya akan ditambahkan ke dalam total bilangan ganjil dan jumlah data bilangan ganjil juga akan bertambah satu. Proses ini terus dilakukan hingga semua data bilangan yang diminta telah dimasukkan oleh pengguna. Setelah proses perulangan selesai, program akan menghitung rata-rata bilangan genap dan bilangan ganjil berdasarkan jumlah dan juga banyaknya masing-masing bilangan. Jika terdapat bilangan genap, maka program akan menampilkan nilai rata-rata bilangan genap. Sebaliknya, jika terdapat bilangan ganjil, ya berarti, oh ya, jika tidak terdapat bilangan genap, maka program akan menampilkan pesan bahwa tidak ada bilangan genap. Hal yang sama juga dilakukan untuk bilangan ganjil. Terakhir, program menampilkan hasil perhitungan rata-rata ke layarnya. Nah, ini untuk flowchartnya ya. Oke, kita masuk ke pemrograman di C++-nya dulu. Biasa ya, di pemrograman C++ untuk struktur umumnya itu adalah include IOStream yang pertama. Jadi program ini untuk menyertakan library atau mengimpor pustaka yang bernama IOStream ini ke dalam program. Jadi ada cin dan juga cout. Kalau cin itu untuk menerima masukan dari pengguna, sedangkan cout itu untuk menampilkan keluaran ke layar. Oke, selanjutnya itu adalah using namespace std. Jadi di dalam C++ ini kita tidak perlu lagi nih untuk menuliskan cout, std cout berulang-ulang dan std cin juga berulang-ulang. Cukup di awal saja. Untuk yang ketiga itu adalah in main. Jadi sesuai dengan namanya ya, in main atau program fungsi utamanya. Jadi kalau in itu untuk mengembalikan nilai yang bertipe integer atau bilangan bulat. Biasanya di akhir program itu ada return 0, tetapi biasanya kita nggak gunain karena emang udah ada tanda kurung kurawal kan, supaya nggak boros saja gitu. Sebenarnya fungsinya kayak dihilangin return 0 itu nggak ada fungsi gitu. Cuma ya supaya program berjalan dengan baik aja. Cuma kita nggak terlalu menggunakan. Setelah itu ada main, yakni fungsi utamanya atau program mulai dijalannya itu dari situ, dari menggunakan tanda kurung kurawal. Oke, baik. Ntar. Kok nolak? Selanjutnya itu adalah kita mendeklarasikan seperti biasa mendeklarasikan variabel. Yakni di dalam nomor 3 ini variabelnya itu adalah variabel n, kemudian variabel x, jumlah genap, jumlah ganjil, banyak genap, dan banyak ganjil. Untuk jumlah genap ini ya berarti nilai masing-masing dari variabel yang sudah nilai inputan yang kita masukkan gitu. Untuk banyak ini banyak nilainya, misal 2, 4, 6 berarti banyak genapnya itu ada 3 gitu. Nah, kemudian program akan memerintahkan untuk memasukkan jumlah datanya. Memasukkan jumlah datanya itu ya, disimpan dengan variabel n. Selanjutnya, selanjutnya ini diinisialisasikan aja untuk jumlah genap sampai ke banyak ganjil itu menggunakan itu diinisialisasikan dengan 0.
Nah, kemudian kita masuk nih ke perulangan. Nah, di sini juga sebenarnya nggak apa-apa, nggak pakai in, tapi harus kita deklarasikan i-nya di atas. Karena misalnya nggak dideklarasiin, ya program nggak bakal tahu itu tuh variabel apa. Soalnya i itu diinisialisasikan dengan nol. Jadi ini sangat berfungsi untuk di akhir-akhir. Kemudian untuk di kondisinya itu, apakah i itu kurang dari n ya? I kurang dari n, kemudian untuk di perubahan nilainya itu i plus plus atau i ditambah satu. Nah, setelah itu, program akan menampilkan juga untuk memerintahkan kita untuk memasukkan bilangan keberapa yang dimana akan disimpan nih ke variabel X ini. Jadi ini akan berulang terus, I plus satu ini setelah kita memasukkan bilangan pertama, bilangan kedua akan dikeluarkan juga. Jadi masukkan bilangan ke satu, bilangan kedua, bilangan ketiga. Jadi gitu. Karena misalnya masukkan jumlah data, kita masukkan jumlah datanya itu adalah 4. Berarti masukkan bilangan ke ini, perintah masukkan bilangan ini, yaitu sampai ke masukkan bilangan keempat gitu. Untuk setelah kita memasukkan kondisi, jika kondisi ini terpenuhi, jika I itu kurang dari N, misal 0 kurang dari 4 ya, 0 kurang dari 4. Iya kan, berarti kita masuk nih ke kondisi. Di kondisi ini mengecek lagi, apakah sisa hasil bagi X dengan 2 itu menghasilkan 0. Jika iya, berarti dia akan mencetak jumlah genap yang mana disimpan ke variabel X itu. Setelah itu, banyak genap juga akan disimpan ke variabel yang sudah tertera. Jadi banyak genapnya itu akan menambah-nambah terus setelah kondisi if itu terpenuhi. Jika tidak, ya berarti dia masuk ke jumlah yang ganjil. Jadi dia menghitung genap dulu, baru yang ganjil. Jadi dihitung, kemudian banyak ganjilnya itu ada berapa. Nah, penutupnya, ini untuk nutup di program, oke, berakhir di perulangan yang pertama. Kemudian masuk ke kondisi banyak, apakah banyak genap itu nilai dari banyaknya nilai genap itu lebih dari nol. Berarti kalau iya, dia akan menampilkan rata-rata genap itu ada berapa. Yang diikuti dengan jumlah genap dibagi banyak genap sesuai dengan rumus rata-rata kan ya. Rumus rata-rata itu adalah jumlah dijumlahin setiap atas summary dari nilai tersebut dibagi dengan banyak nilainya. Misal satu ditambah 3 ditambah 4, nah kemudian dibagi dengan 3 gitu kan, karena jumlah datanya ada 3, banyak datanya 3. Nah, jika tidak, ini kan, jika tidak berarti dia tidak akan menampilkan nih, tidak ada bilangan genap. Dan program melanjutkan pernyataan jika yang selanjutnya. Jika banyak ganjil itu lebih dari nol, berarti dia akan menampilkan rata-rata nilai ganjilnya, yang mana akan diikuti juga dengan rumus dari rata-rata, yaitu jumlah dari bilangan dibagi dengan banyak bilangannya. Jumlah ganjil dibagi dengan banyak ganjil. Untuk double ini, ya supaya nilainya itu lebih melebar luas lah ya, tidak sempit gitu. Jadi bisa berkoma, pecahan gitu. Nggak cuma bilangan bulat. Nah, setelah itu berarti jika tidak ya tidak ada bilangan ganjil dan program akan berakhir. Coba kita running dulu ya. Hmm, Oke, untuk memasukkan jumlah data nih, misal kita masukin jumlah datanya itu adalah 5, masukkan bilangan pertama 3, kemudian 4, 2, 1, 6 gitu. Nah, rata-rata genapnya itu 4. Kenapa bisa 4? Kita lihat nih, bilangan yang genap itu ada 4, 2, dan 6. Kita hitung 8 tambah 6, 14 kan? 14 dibagi 3, 4. Eh, enggak. Bentar-bentar. Salah nggak sih? Bener, bener kok. Jadi 4 tambah 2 kan 6 ya. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 6, 12 kan. 12 dibagi banyak data bilangan genapnya 3. 12 bagi 3 yaitu 4. Nah, untuk bilangan ganjilnya itu ada 1, 2. Jadi 2 aja kan. Berarti 3 ditambah 1, 4. Kemudian 4 dibagi dengan jumlah banyak banyak datanya itu adalah 2. Karena ganjilnya cuma ada 2 kan. 3 sama 1. Jadi 3 ditambah 1, 4 dibagi dengan 2. Hasilnya bilangan ganjilnya adalah 2. Nah, untuk penjelasan running programnya, coba kita lihat di Word juga ya. Ntar. Nih, misal, em, nih ya, untuk
Yang pertama ya pasti mulai gitu kan. Kedua adalah memesan variabel n, x, jum ganjil, banyak genap, dan banyak ganjil yang bertipe integer di memori. Setelah itu program mencetak teks atau memerintahkan kita untuk memasukkan jumlah datanya ke layar. Misal pengguna memasukkan nilai n tadi 5 atau banyak jumlah datanya itu 5 tadi kan. Kemudian menunggu masukan dari layar ataupun keyboard, menunggu kita memasukkan nilainya. Nah, setelah kita memasukkan itu, kita simpanlah nilai 5 ke variabel n, lalu program menginisialisasikan nilai awal, jumlah genap nol, jumlah ganjil nol, banyak nol, banyak genap nol, banyak ganjil juga nol. Setelah itu, program melakukan perulangan for dengan indeks i dari nol sampai i kurang dari 5. Jadi i kurang dari n gitu kan, i to n. Nah, ini iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama dalam yang ketika kita melakukan iterasi yang pertama berarti ya awal mulanya itu i sama dengan nol kan? Karena yang telah kita masukkan di awal tadi i sama dengan nol. Kemudian program mencetak masukkan bilangan ke satu. Pengguna memasukkan nilai x sama dengan x 3. Jadi karena sisa hasil bagi 3 dengan 2 itu tidak sama dengan nol atau ganjil, berarti jumlah ganjilnya akan masuk nih ke jumlah ganjil atau nol tadi ditambah dengan 3 gitu kan. Kemudian banyak ganjil berarti satu karena nilai dari yang pertama ya berarti satu dulu gitu kan. Kemudian genap dan banyak genap tetap nol karena belum ada kan nilai genap yang kita masukkan baru nilai 3 aja. Kemudian iterasi kedua nih lanjut. Berarti I sama dengan satu kan karena I plus plus berarti nol ditambah satu. Kemudian program mencetak masukkan bilangan yang kedua. Kemudian pengguna memasukkan nilai X sama dengan 5. Berarti tetap ya, berarti bilangan ganjil ya. Karena sisa hasil bagi 5 dengan 2 itu tidak sama dengan nol atau ganjil, berarti jumlah ganjilnya itu 3 tadi ditambah dengan 5 atau 8. Jadi banyak ganjilnya ada 2 ya, ada 3 dan ada 5. Jumlah genap ya tetap nol dan karena ganjil baru ganjil aja kan, baru 3 sama 5 aja. Kemudian iterasi ketiga nih. Berarti iterasi ketiga, I plus plus berarti satu ditambah satu 2 kan. Iterasi ketiga yakni I sama dengan 2. Program mencetak masukan bilangan ketiga yakni 8. Masukkan bilangan 8 berarti karena 8 sisa hasil bagi dengan 2 itu sama dengan nol atau genap berarti jumlah genapnya itu nol ditambah 8. Nol ini karena belum ada nilai genap kan tadi kan. Jadi ditambah dengan 8 ini makanya jumlah genap itu ada 8. Banyak genapnya satu karena baru satu nilai genap yang kita masukkan. Jumlah ganjilnya tetap 8 ya, dan banyak ganjil juga tetap 2. 3 tambah 5 tadi kan. Iterasi keempat nih, I sama dengan 3, I plus plus. Atau 2 ditambah satu kan, sama dengan 3. Program mencetak, masukkan bilangan keempat. Pengguna memasukkan nilai X 10. Karena 10 itu dibagi dengan 2, itu hasilnya nol atau genap. Berarti jumlah genapnya 8 tadi ditambah dengan 10 alias 18. Banyak genap berarti 2. Satu yang pertama tadi ditambah lagi dengan satu ini. Kemudian jumlah ganjil itu tetap 8. 3 tambah 5 tadi aja kan. Dan banyak ganjil juga tetap 2. Perulangan selesai karena I telah mencapai 4. Atau 4 itu kurang dari 5 yang nggak terpenuhi gitu kan. Berarti ya perulangan yang ini telah berakhir. Program melakukan pengecekan untuk bilangan genap karena banyak genap itu apa lebih dari sama dengan nol atau 3 sama kurang apa lebih dari sama dengan nol berarti rata genap itu adalah jumlah genap dibagi dengan banyaknya genap. Kemudian rata-rata genap berarti 24 dibagi dengan 3 hasilnya 8. Program menampilkan rata genapnya itu 8. Program melakukan pengecekan selanjutnya untuk menampilkan bilangan ganjil. Karena bilangan ganjil itu lebih dari sama dengan nol atau 2 lebih dari sama dengan nol maka rata ganjil itu dihitung dengan rumus jumlah dari nilai ganjil kemudian dibagi dengan banyaknya ganjil. Yakni 8 dibagi dengan 2 hasilnya 4 dan program akan juga menampilkan rata-rata ganjilnya itu 4 dan program selesai. Oke, ini untuk penjelasan running tadi ya, yang lebih yang lebih luas. Untuk em, pseudocode-nya ya kurang lebih seperti ini, sama seperti halnya dengan C++, cuma dia emang ada write kan, and read untuk variabel dan biginnya juga variabel dulu baru begin. Kemudian untuk flowchart-nya seperti ini. Ini ada terminator mulai atau oval. Selanjutnya itu ada input end menggunakan simbol jejer genjang. Setelah itu ada ini oh alah.
Ini harusnya, ini salah ya, bentar saya perbaikin. Untuk setelah itu kita memasukkan eh, inisialisasi nilai. Oke, setelah itu program berjalan ke sini untuk melakukan for atau perulangan gitu untuk mengecek kondisi nih. Apakah itu kurang dari n? Jika iya, berarti dia akan mencetak nilai x gitu kan, akan menampilkan x, input nilai x gitu. Kemudian apakah X itu sisa hasil bagi dengan 2 menghasilkan 0? Jika iya berarti jumlah genapnya akan bertambah di X tadi. Kemudian banyak genapnya juga. Kemudian jika salah ya berarti dia jumlah ganjil. Dan ini akan melakukan perulangan lagi, kembali lagi ke sini, ini terus. Nah, jika salah gimana? Berarti ya banyak genap itu kurang dari 0. Jika benar berarti dia akan menampilkan nih rata-rata genapnya itu berapa. Setelah itu tidak jika program salah terakhir itu akan menampilkan tidak ada nilai genapnya dan berlanjut lagi ke sini akan mengecek lagi di perulangan yang keempat. Ini perulangan pertama, perulangan kedua ya, perulangan ketiga jika salah dan perulangan keempat ini jika salah juga. Banyak ganjilnya itu kurang lebih dari sama dengan nol. Jika benar dia berarti rata-rata ganjil dan cetak selesai. Kemudian dan cetak rata-rata ganjil kemudian program selesai. Jika salah berarti tidak ada ganjil. Oke. Untuk flowchartnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pseudocode-nya juga ya. Ini for i to n ini lakukan ya. Lakukan, mulai. Kemudian eh, pengguna memasukkan nilai X tadi, dan kemudian program akan membacanya. Kemudian masuk ke kondisi. Jika sisa hasil bagi X dengan 2 itu menghasilkan 0, kemudian memulai untuk dilakukan apa pengecekan ya. Jumlah genap berarti jumlah genap ditambah dengan X. Kemudian banyak genap, ya banyak genap ditambah dengan 1. Oke, untuk penjelasan programnya juga input streamnya digunakan untuk memanggil pustaka input dan juga output agar program dapat menggunakan perintah in dan juga cout. Kemudian using namespace std, yakni nggak perlu lagi untuk menuliskan std dan cout kan. Std cout dan juga std in. In main ya program fungsi utamanya di tanda kurung untuk membuka statement, kemudian mendeklarasikan variabel, kemudian memasukkan jumlah data yang sudah program perintahkan kepada kita. Kemudian ini juga menerima jumlah data dari pengguna. Kemudian ini menginisialisasikan jumlah bilangan genap dan juga bilangan ganjil dengan 0. Ini juga menginisialisasikan nilai 0. Kemudian melakukan perulangan sebanyak jumlah data yang dimasukkan. Jadi I to N. Cout kemudian masukkan bilangan ke berapa gitu kan. Yang mana ini akan mengulang terus programnya. I plus 1 atau I plus plus. Kemudian sin X ini menerima bilangan dari pengguna dan menyimpannya ke variabel X untuk kita cek kondisi apakah X itu sisa hasil bagi dengan 2 hasilnya 0. Kemudian memeriksa nih apakah bilangan termasuk genap. Kemudian cek di genap, menambahkan nilai bilangan genap ke total bilangan genapnya. Kemudian banyak genap itu dengan plus tadi menambahkan jumlah bilangan genap sebanyak 1. Kemudian kondisi jika bilangan bukan genap ataupun ganjil ya. Kemudian masuk ke jumlah ganjil, menambahkan nilai bilangan ganjil ke total bilangan ganjil. Banyak ganjil dihitung dengan menambahkan jumlah bilangan ganjil sebanyak 1. Kemudian penutup kondisi percabangan yang pertama tadi, kemudian ini penutup perulangan, kemudian ini mengecek lagi jika banyak genap itu lebih dari 0, berarti ya dia akan menampilkan rata-rata genapnya. Setelah itu jika tidak, ya berarti tidak ada bilangan genap. Dan program akan melanjutkan ke kondisi yang kedua, mengecek banyak ganjilnya itu ada berapa. Memeriksa apakah terdapat bilangan ganjil yang diinput. Jika iya, berarti program akan menampilkan rata-rata ganjilnya yang mana telah diikuti oleh rumus rata-rata yaitu jumlah ganjil dibagi dengan banyak ganjil. Jika tidak, berarti tidak ada bilangan ganjil dan program akan berakhir. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.